Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, sore, malam untuk kalian semua dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Rizka Rasati Widodo, mahasiswi ilmu komunikasi Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 18107030054. Dan di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai perkembangan media sosial dengan penggunaan iklan. Nah, di sini itu media sosial yang akan saya bahas adalah tempat di mana saya mengupload video ini, yaitu YouTube. Nah, apa sih YouTube? Bagaimana YouTube itu bisa kebentuk? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah singkatnya bagaimana YouTube ini bisa terbentuk. Nah, kalian tahu nggak sih siapa pendirinya YouTube? Nah, 3 orang ini adalah pendiri dari YouTube yang kita kenal hingga saat ini. Yang sebelah kiri bernama Steve Chen Hurley, kemudian yang di tengah bernama Chad Hurley, dan yang paling kanan bernama Jawed Karim. Nah, sedikit sejarah singkatnya YouTube itu, yang pertama, awalnya ini tuh YouTube sebenarnya direncanakan sebagai sebuah situs kencan online. Nah, kan mungkin tidak menyangka ya, ini YouTube yang kita tahu sekarang yang cuma buat upload video itu dulunya itu mau dibuat sebagai situs kencan online. Nah, jadi kemudian pada tanggal 14 Februari 2005 itu, entah sengaja tidak disengaja, itu YouTube terdaftar secara administrasi, walaupun masih dalam bentuk beta ya, masih versi beta. Namun sayangnya masih cuma sedikit orang yang ngunjungin situs YouTube ini. Nah, co-foundernya YouTube, Steve Chen Hurley, itu tuh bingung. Kami pikir itu kencan menjadi pilihan yang jelas bagi masyarakat di dunia. Jadi ya, sebagai platform kencan online ini gak berjalan terlalu mulus. Hanya cuma dilihat itu cuma segelintir orang gitu. Nah, bahkan itu mereka akhirnya itu sampai memasang sebuah iklan di platform periklanan Craigslist, bahkan menawarkan $20 US bagi siapa aja yang mau mengunggah video mereka di YouTube. Nah, videonya ini tuh harus menceritakan bagaimana pasangan yang mereka inginkan. Nah, walaupun dengan iming-iming uang $20 US itu masih nggak ada yang tertarik nih, masih dikit yang meminatinya. Nah, akhirnya seputar-putar otak segala macam dengan pembahasan segala macam, akhirnya mereka merubah strategi penjualan mereka. Dengan cara bagaimana? Yaitu siapapun boleh mengunggah video apapun di YouTube. Jadi videonya itu nggak harus berisi apa pasangan yang mereka inginkan, melainkan bebas, videonya mau random, mau apa aja boleh. Dan video pertama yang akhirnya diunggah di YouTube itu berjudul Me at the Zoo. Nah, Me at the Zoo ini video yang berdurasi sekitar 19 detik saja, dengan menampilkan salah satu co-foundernya, Karim, saat di kebun binatang San Diego. Nah, tadi diunggahnya 23 April 2005 ya. Nah, akhirnya setelah versi betanya muncul pada tanggal 15 Desember 2005, akhirnya YouTube resmi diluncurkan. Nah, selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, hingga Januari 2009, penonton YouTube itu sudah mencapai lebih dari 25 juta penonton, dan pada Maret 2006 bahkan sudah mencapai 25 juta video yang telah diupload di YouTube. Dan hingga sampai kita tahu sekarang ini, sampai tahun 2021, terus berkembang hingga sekarang menjadi platform yang kita ketahui sekarang. Nah, sedikit sejarah lagi, YouTube ini kan bisa dibilang funnya itu cuma mereka bertiga. Funnya itu sedikit,
investornya juga sedikit. Nah, mereka itu kan juga mulai kekurangan biaya untuk memasang iklan, untuk teknologinya juga yang semakin berkembang, semakin bertambahnya tahun. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjual YouTube kepada Google pada Oktober 2006 seharga 1,65 miliar US dollar. Nah, bicara tentang pendapatan, bisa dibilang YouTube dari awal YouTube itu berdiri terus dibeli sama Google sampai sekarang itu sebenarnya belum pernah ada rilis resmi berapa pendapatan dari YouTube itu. Namun akhirnya sekitar awal tahun ini, sekitar Januari Februari itu untuk pertama kalinya jumlah pendapatan YouTube itu akhirnya dirilis. Nah, laporan mengenai pendapatan YouTube ini disampaikan langsung oleh CEO Alphabet sekaligus CEO Google, yaitu Sundar Pichai pada saat memaparkan pendapatan kuartal Alphabet. Nah, selama 2 tahun terakhir itu, yang pertama pada tahun 2018, YouTube berhasil meraih pendapatan hingga 153,8 triliun rupiah. Yang kemudian pada tahun selanjutnya, yaitu 2019, naik 36,5% menjadi 208,1 triliun rupiah. Nah, ini bisa dilihat ya dari data yang saya kutip di Data Digital 2021 Indonesia yang memaparkan bahwa YouTube ini menjadi platform media sosial yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, bahkan menyentuh angka 93,8%. Ini bahkan melebihi media sosial WhatsApp, Instagram, Facebook yang notabene-nya itu media sosial yang paling sering kita gunakan sehari-hari ya, malah bisa melebihi ketiga media sosial ini. Nah, dapat dilihat bahwa YouTube itu memang yang paling sering digunakan oleh masyarakat di Indonesia pada tahun ya, dari data terakhirnya pada akhir tahun 2020. Nah, bagaimana sih YouTube itu bisa sampai punya pendapatan sebanyak itu? Nah, salah satunya adalah dengan cara YouTube Ad. Nah, seperti namanya itu, YouTube Ad ya berarti pasang iklan di YouTube, simpelnya gitu. Jadi dengan berbagai macam syarat, pengiklan bisa seorang pengusaha bisa memasang iklan di YouTube. Jadi itu nggak cuma pengusaha saja, bahkan misalnya konten kreator atau misalnya yang sering bikin cover lagu gitu, bahkan bisa memasang iklan di YouTube jika sudah memiliki semua persyaratannya. Nah, di situ iklan itu juga ada beberapa faktornya gitu juga ya. Nah, di sini saya memberikan ada 3 contoh iklan di YouTube. Yang pertama itu adalah iklan YouTube yang bisa di-skip. Nah, yang bisa di-skip ini itu biasanya durasinya tuh cuma minimal itu 6 hingga 10 detik. Jadi ini iklannya itu bisa kita skip ya, setelah 5 detik kita bisa skip. Biasanya iklan semacam ini tuh muncul pada entah awal video, pertengahan video, atau bahkan sama akhir video. Kemudian yang kedua itu ada iklan yang sering muncul di beranda YouTube mobile biasanya dengan bentuk seperti ini. Kemudian yang ketiga yang di bawah itu adalah iklan YouTube tapi modelnya tuh pakai pop up. Jadi misalnya videonya itu sudah dimulai, kita udah menonton videonya, tapi sekitar di bawah layar videonya itu masih muncul ada iklan bentuk pop up seperti yang saya beri contoh potongan gambar ini. Nah, ini masih ada iklannya bahkan setelah videonya dimulai. Nah, dengan berbagai macam media yang ada
Nah, Shopee memanfaatkan YouTube sebagai salah satu media beriklan mereka. Nah, sedikit sejarah Shopee. Shopee ini tuh ditemukan atau didirikan oleh seorang bernama Forrest Xiaodong Li pada tanggal 5 Februari 2015, dan CEO-nya Chris Deng yang sudah menjadi CEO dari tahun 2015 hingga sekarang ini. Nah, secara singkatnya itu ya, tadi sebenarnya sudah saya katakan, itu Shopee pertama kali dikenakan publik pada tahun 2015, dan pertama kalinya itu Shopee ada di Singapura. Jadi Shopee ini tuh ada sebagai pasar mobile sentris tinggi yang memiliki sosial pertama sebagai tempat di mana pengguna bisa mencari, belanja, dan menjual barang dagangan mereka. Nah, setelah Shopee itu sukses sekali di negara Singapura, akhirnya mulai menjarak ke negara-negara lain, misalnya sampai di pasar Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Taiwan, dan Filipina. Nah, di sini itu ada sedikit data yang saya lampirkan, sumbernya masih sama dari data digital 2021 Indonesia. Itu bisa dibilang aplikasi mobile yang paling memiliki banyak user aktif, pengguna aktif. Yang pertama ada WhatsApp, terus Facebook, Instagram, dan Shopee menempati peringkat keempat. Dan data selanjutnya adalah aplikasi mobile yang paling banyak di-download itu. Yang pertama ada TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan pada peringkat 5 Shopee mendudukinya. Dan pada data yang ketiga adalah, ini bukan mobile app ya, tapi lebih ke search engine dari Google atau Google Shopping top queries pada tahun 2020. Di sini ada yang pertama ada HP, Samsung, Oppo, iPhone, dan barang-barang lainnya. Dan pada peringkat ke-9 ada Shopee. Pada ini notabene kan sebelumnya itu, pada peringkat-peringkat sebelumnya itu kan sebuah brand produk ya, yang mayoritas itu elektronik gitu. Nah, di sini ada Shopee pada peringkat 9. Nah, berarti itu menandakan bahwa di Indonesia Shopee itu menjadi aplikasi yang paling sering dicari oleh masyarakat Indonesia. Nah, Shopee ini kan masang iklan di YouTube ya. Ya udah pasti mereka juga punya channel officialnya juga. Nah, ini yang saya tunjukkan itu adalah channel official dari Shopee Indonesia. Bisa kalian searching sendiri nanti. Nah, tapi di sini di channelnya itu videonya itu konten-kontennya nggak cuma iklan aja. Ada juga diorama. Diorama itu ya seperti namanya itu agak tentang drama yang diperankan oleh beberapa talent. Kemudian hobi, yaitu semacam talk show mengenai suatu hobi. Ada animasi berseries yang baru-baru ini ada tayang itu animasi berseries dan lain sebagainya. Bahkan pada yang saya lihat video-video yang sudah agak lama, mungkin sekitar 1 tahun 2 tahun sebelumnya, itu ada mengenai sepak bola yang pernah Shopee sponsori. Nah, ini bisa dibilang selama 2 tahun belakangan ini Shopee sering mengunggah video di channelnya. Bisa dibilang yang saya maksud 2 tahun belakangan ini itu Shopee itu namanya udah semakin tinggi ya. Jadi brand awareness-nya itu udah dikenal oleh banyak orang. Nah, mau nggak mau jadi kan Shopee harus terus membuat konten terus. Nah, akhirnya sampai sekarang saat ini Shopee itu bisa dibilang sering sekali mengupload video. Nah, bisa dilihat ini yang pernah ada 16 jam lalu, kemudian yang video sebelumnya itu cuma 18 jam lalu, kemudian 20 jam yang lalu. Jadi bisa dibilang dalam satu hari setiap 2 jam itu Shopee mengupload video. Nah, dalam sehari itu bahkan Shopee bisa mengupload sekitar 3 hingga 4 video atau bahkan lebih. Nah, videonya itu juga berbagai macam durasi ya, ada 16, 15, 45, ada yang 4 menit, bahkan ada yang 9 menit.
Nah, bagaimana dengan target pasarnya? Nah, pengguna e-commerce itu seperti Shopee, semacam Shopee itu mayoritas itu sebenarnya wanita muda, karena wanita muda ini kan tipikalnya kan suka belanja. Nah, misalnya kalian bisa lihat ke sebuah shopping mall misalnya yang ada di mall di kota kalian itu, kalian kan pasti sering lihat ada banyak wanita yang misalnya beli baju, beli ini itu. Nah, itu kan kebanyakan wanita. Misalnya istrinya belanja, nah suaminya ngikut aja gitu. Nah, itu yang saya maksud dengan wanita yang tipikal wanita yang suka belanja. Nah, dengan adanya platform online ini sudah jelas membuat kita semakin mudah dalam berbelanja. Nah, itulah wanita muda itu sering menjadi target pasar utama. Tapi dengan walaupun pasar utamanya itu adalah wanita, sebenarnya Shopee itu tuh nggak cuma wanita aja ya, target utama pasarnya. Misalnya tuh bisa dilihat pada video iklan ini yang nikmati COD gratis ongkir Rp0 hanya di Shopee Big Ramadan Sale. Nah, di sini ini kan diperankan oleh Tukul Arwana. Nah, bisa dilihat dari iklan ini tuh bahwa target utama pasarnya pada saat ini itu adalah pembeli yang ingin melakukan pembelian secara COD. Jadi dengan promo gratis ongkir gitu kan, orang juga pasti kan pengen ya gratis ongkir, kan lumayan tuh untuk mengurangi biaya daripada paket-paketan gitu, ada biaya ongkirnya. Ini sekarang COD dengan gratis ongkir Rp0. Nah, kok bisa sih Shopee bisa ngadain promo besar-besaran kayak gitu? Nah, mereka itu bisa adain promo-promo kayak gitu tuh karena adanya big data. Nah, big data ini itu sedikit penjelasan. Big data itu adalah semacam istilah umum yang digunakan sebagai untuk segala kumpulan himpunan data yang dalam jumlah besar sekali dan kompleks, sehingga itu menjadikannya sulit untuk diproses, ditangani jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa ataupun aplikasi pemproses data yang masih original. Nah, big data itu diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dan dianalisis. Contohnya misalnya ada seorang pengguna itu awalnya searching tentang produk kecantikan sabun cuci muka di Shopee. Nah, kan itu sudah tercatat ya datanya. Nah, karyawan Shopee yang pada bagian data analisis itu akan mengumpulkan data tersebut menggunakan teknologi AI dan akhirnya menganalisisnya dari hasil search history-nya tadi, terus produk apa aja yang dicari pengguna, bahkan hingga pola pembelian pengguna. Nah, jadi misalnya kita pengguna itu kan nyari produk sabun cuci muka tadi, habis itu keluar aplikasi, habis itu misalnya besoknya masuk aplikasinya lagi. Nah, nanti yang muncul di rekomen beranda awalnya itu pasti produk tentang kecantikan, tentang sabun muka itu. Nah, itu tuh bisa aja satu produk, masih satu merek, tapi dari toko berbeda dengan harga yang juga berbeda pula. Karena itulah big data ini juga berguna bagi seller di Shopee agar mengetahui perilaku konsumen. Nah, makanya big data ini menjadi dasar adanya promo besar-besaran Shopee, seperti promo COD yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, kalau membicarakan pendapatan ini tuh pertama dilansir dari isi laporan kinerja C-Group pada kuartal 4 tahun 2020. Pendapatan Shopee tahun ini tuh diperkirakan bisa mencapai 4,7 miliar US dollar dengan pasar utamanya yang berasal dari Indonesia. Nah, sepanjang tahun lalu itu bahkan pendapatan Shopee itu meningkat 159,8% year on year menjadi 2,2 miliar US dollar atau sekitar 31,5 triliun rupiah. Nah, jika dihitung dengan insentif penjualan bersih, nilainya itu bisa mencapai 2,5 miliar US dollar atau
sekitar 35,8 triliun rupiah. Nah, dengan banyaknya penghasilan itu Shopee bisa memasang iklan di mana saja, dan salah satunya adalah menggunakan platform YouTube. Nah, dikutip dari 1000.com itu, iklan di YouTube dikenakan tarif berdasarkan jumlah tayangan yang diinginkan oleh si pengiklan. Nah, misalnya jika menggunakan jasa pasang iklan di YouTube, misalnya pengiklan itu milih waktu tayang sekitar 2 minggu. Nah, biaya yang dibutuhkan itu sekitar Rp395 hingga Rp1.800.000. Terus misalnya penayangan ditambah menjadi selama 1 bulan, jadi biaya yang dibutuhkan itu sekitar Rp850.000 hingga Rp3.800.000. Terus mau yang lebih lagi, jika ditayangkannya pengen itu 3 bulan berturut-turut, maka harga biaya yang dibutuhkan untuk mengiklan di YouTube itu berkisar antara Rp2.500.000 hingga Rp5.500.000. Nah, dilihat dari pendapatan Shopee, dengan harga biaya yang dibutuhkan untuk beriklan di YouTube, Shopee itu sekiranya sangat mampu untuk memasang iklan di YouTube dalam jangka waktu yang lama. Bisa dibilang ya lama ya juga, karena kita sering lihat iklan Shopee, terutama jika lagi ada promo-promo gitu kan, kita sering banget lihat iklan di YouTube ya, iklan Shopee di YouTube. Nah, kemudian bagaimana dengan efeknya? Nah, di sini saya memberikan ada 2 efek, yaitu pro dan kontra. Yang pertama adalah pro-nya. Nah, di sini tuh pro-nya itu yang pertama lebih menarik karena berupa audio visual. Kita kan mayoritas orang itu suka dengan audio visual karena tidak membosankan ya, kita bisa melihat dan juga bisa mendengar. Karena kalau misalnya dalam bentuk tertulis, misalnya kita pakai brosur itu kan cuma tulisan ya. Nah, kita kan bisa dibilang tipikal masyarakat Indonesia kan juga malas membaca ya, sayang sekali. Jadi ya kita cukup dengan melihat dan mendengarkan, dan kita sudah tahu tentang brand apa itu. Kemudian yang kedua ada dapat menonton iklannya kembali melalui channel resmi. Nah, jadi misalnya kita kelewatan, sebenarnya pengen lihat iklannya tapi sudah keburu selesai iklannya. Nah, kita tinggal mengunjungi channel resminya dan kita tinggal mencari iklannya tadi terlewat dan bisa menontonnya kembali. Kemudian yang ketiga dan keempat itu berhubungan, yaitu mencapai target dengan mudah. Nah, yang saya maksud dengan mencapai target dengan mudah ini ya karena seperti pada data-data yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu YouTube memiliki pengguna yang terbanyak di Indonesia, jadi ya peluangnya itu besar juga untuk mencapai target dan semakin luas pula. Nah, lalu bagaimana dengan kontranya? Kontranya ada, saya memberikan 3 poinnya. Pertama, skippable. Nah, saya maksud skippable itu ya seperti yang faktor contoh iklan yang saya berikan pertama itu, jadi bisa di skip, bisa dilewati gitu setelah 5 detik. Nah, kalau skippable itu ya karena kan banyak tuh orang yang males lihat iklan, pengen cepet-cepet dilewati. Akhirnya ya kita juga nggak nyimak iklannya itu apa, walaupun udah nonton 5 detik kita nggak tahu itu merek apa, itu brand apa, jadi kita skip aja karena kita pengen cepet nonton video yang udah kita klik itu. Kemudian yang kedua adalah penonton lebih fokus menonton videonya dibanding brand yang diiklankan. Nah, yang saya maksud di sini itu iklannya itu sebenarnya bisa jadi pedang bermata dua. Nah, saking bagus iklannya itu sampai kita itu cuma fokus videonya aja, kita sampai nggak tahu brandnya yang diiklankan itu apa, karena videonya itu terlalu bagus, terlalu menarik, terlalu visualnya terlalu wah, sampai kita tuh nggak tahu itu tuh iklan apa. Kemudian yang ketiga ada terkadang munculnya random walau sudah berusaha disesuaikan dengan target. Yang saya maksud random itu benar-benar di video nggak terduga sama sekali, yang nggak ada hubungannya sama Shopee. Misalnya ada di misalnya di video walkthrough game, itu kan nggak ada hubungannya sama Shopee yang merupakan situs belanja online ya, jadi sama sekali random munculnya.
nggak ada hubungannya sama game sama sekali. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak tutur kata atau bahkan informasi yang saya salah sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.